Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitma dengan nomor induk mahasiswa 24209303320027, mahasiswa program studi kesehatan masyarakat, program magister, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat dengan peminatan kesehatan reproduksi dan kesehatan gigi masyarakat. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang pengaruh variabel ekonomi terhadap konsumsi pangan dan gizi dengan studi kasus pendidikan ekonomi keluarga dengan mata kuliah aspek sosial pangan dan gizi. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Studi kasus pendidikan ekonomi keluarga, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga dengan literasi ekonomi tinggi lebih efisien dalam pengeluaran pangan bergizi. Analisis peran pendidikan ekonomi terhadap pola konsumsi pangan dan kecukupan gizi keluarga miskin. Analisis peran pendidikan ekonomi terhadap pola konsumsi pangan dan kecukupan gizi keluarga miskin. Analisis ini membahas peran krusial pendidikan ekonomi termasuk literasi keuangan terhadap pola konsumsi pangan dan kecukupan gizi keluarga miskin di Indonesia, khususnya dalam konteks efisiensi pengeluaran pangan bergizi. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya literasi ekonomi berbanding lurus dengan efisiensi tersebut. Studi kasusnya literasi ekonomi dan efisiensi pengelolaan pangan, peran pendidikan ekonomi terhadap pola konsumsi pangan dan kecukupan gizi keluarga miskin. Studi kasusnya literasi ekonomi dan efisiensi pengelolaan pangan. Yang pertama, ada penelitian terkini di Indonesia mendukung temuan bahwa keluarga, terutama ibu rumah tangga dengan tingkat literasi ekonomi dan keuangan yang lebih baik, cenderung lebih efisien dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pangan, khususnya pangan bergizi. Yang kedua, literasi keuangan dan perilaku pengelolaan. Literasi keuangan yang baik meliputi pengetahuan dan sikap mendukung ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan keluarga secara efektif. Pengetahuan ini penting untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga dan memenuhi asupan gizi balita supaya mencegah stunting. Yang ketiga, pengaruh terhadap pengeluaran. Efisien ini bukan hanya tentang membatasi pengeluaran, tetapi lebih pada optimasi pengeluaran yang ada. Keluarga dengan literasi ekonomi yang baik lebih mampu memprioritaskan pembelian pangan bergizi dan menghindari perilaku konsumtif terhadap produk yang kurang esensial atau bergizi rendah, meskipun produk tersebut populer ataupun menarik. Peran pendidikan ekonomi terhadap pola konsumsi pangan dan kecukupan gizi keluarga miskin. Pendidikan ekonomi baik formal maupun non formal, termasuk literasi keuangan, memainkan peran transformatif dalam mengubah pola konsumsi keluarga miskin dari sekadar kenyang menjadi bergizi di tengah keterbatasan finansial. Prioritas kebutuhan membantu keluarga miskin membedakan antara kebutuhan termasuk gizi seimbang dan keinginan. Hal ini krusial karena pola konsumsi masyarakat miskin perkotaan seringkali dipengaruhi oleh kapitalisme, nutrisi, dan perilaku konsumtif yang mendahulukan rasa manis atau kepraktisan ataupun makanan instan dibandingkan nilai gizi. Nilai uang dan gizi mengubah persepsi bahwa makanan bergizi itu mahal. Dengan literasi yang baik, keluarga dapat belajar memilih sumber gizi lokal yang terjangkau dan efisien, serta memaksimalkan pemanfaatan dana bantuan sosial atau pendapatan yang baik untuk asupan yang lebih seimbang. Perencanaan keuangan dan gizi anak. Pengetahuan perencanaan pengelolaan keuangan keluarga pada ibu yang memiliki balita terbukti berhubungan dengan tindakan pencegahan stunting karena memungkinkan alokasi dana untuk pemenuhan gizi yang dibutuhkan selama 1.000 hari pertama kehidupan. Peran pendidikan ekonomi terhadap pola konsumsi pangan dan kecukupan gizi keluarga miskin. Ada 3 perubahan perilaku konsumsinya. Yang pertama, mendorong keluarga memanfaatkan pangan lokal yang beragam, sehat, dan aman daripada hanya bergantung pada makanan pokok, beras, atau instan.
Yang kedua, melatih kemampuan mengatur keuangan saat terjadi kenaikan harga bahan pokok, misalnya beras. Keluarga miskin yang literasi akan lebih pintar mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian. Yang ketiga, mengurangi kecenderungan mengkonsumsi makanan hanya berdasarkan keinginan anak atau iklan yang seringkali bergizi rendah dan mahal. Salah hilapnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.